Oke, sip. Oke, biasa. Tadi kakak keluar sendiri ternyata wifi-nya ganti gitu. Next, kita bahas lanjutnya. Ini yang udah nyatet udah. Jangan sampai kalian lupa cara ngitungnya sampai ke tabelnya ya. Nah, habis itu kita bahas. Udah aman semua, suara kakak udah aman. Udah kak, oke next. Ini yang kelas 10 siapa aja sih? Yang kelas 10 dan kelas 11? Sambil di itu ya, sambil di chat kita bahas kepadatan penduduk fisiologis. Nah, kalau kepadatan penduduk fisiologis itu adalah siapa aja? Oh, saya kelas 11. Yang kelas 10. Yang lainnya gimana nih? Kalau kepadatan penduduk fisiologis, dia dinyatakan dalam jumlah penduduk total dibagi arable land. Kak, arable land itu apa? Arable land ini adalah lahan subur. Nah, lahan subur di lahan subur di suatu wilayah. Nanti di soal ada yang lahan suburnya berapa, ada lahan pemukimannya berapa. Kalau kalian suruh dihitung, diminta suruh mencari kepadatan penduduk fisiologisnya, berarti kalian udah tahu nih. Gitu. Oh, banyak yang kelas 10 ya. Oke, next, nggak apa-apa. Terus dia yang terakhir ada kepadatan penduduk agraris. Kalau kepadatan penduduk agraris sudah pasti. Dia antara jumlah petani dibagi arable land. Itu konsepnya tadi. Jadi jangan lupa kepadatan penduduk aritmatik berarti jumlah penduduk total dibagi luas wilayah, kepadatan penduduk fisiologis berarti jumlah penduduk total dibagi lahan subur, sama kepadatan penduduk agraris jumlah petani dibagi lahan suburnya gitu. Ini sebuah konsep dasar yang nggak boleh kalian lupain karena ini dasarnya banget nih, dasar banget dari demografi. Kemarin kan kita kan udah bahas sumber data demografi, kita kemarin bahas sumber data demografi aja udah sejam setengah sendiri tuh. Dan ini kakak gasikin supaya ngejar kemarin yang nggak kekejar oleh kita gitu. Nah, next kita bahas indeks tekanan penduduk atau ITP. Oke, next ini B. Udah, ini udah catat ya. Ini kayaknya ITP. Oke, next. Kalian udah tahu belum sih IGEO 2023 itu di Bandung. Terus IGEO 2024 itu di Dublin, Irlandia. Nah, ini sebagai kakak sebutin ini buat apa? Karena geografi itu ya, Olimpiade Geografi, itu di mana tuan rumah IGEO, pasti soal-soal tentang tuan rumah ini bakal keluar. Kayak contoh tahun kakak, IGEO-nya itu di Polandia. Berarti soal yang paling banyak keluar tuh di Polandia gitu. Terus di tahun berikutnya IGEO yang di tahun 2015 IGEO-nya di Cina. Soal yang paling banyak keluar di Cina. Nah, kalian di tahun 2022 ini bakal dipersiapkan untuk IGEO 2024. Soalnya IGEO 2023 itu dilaksanakannya Agustus. Jadi otomatis nanti kalian akan bakal menemui soal-soal tipe-tipe yang ada di Dublin, Irlandia. Ingat, Dublin, Irlandia ini masuk wilayah Eropa mana nih? Ayo, sebelum kakak masuk ke materi demografi lagi, ini intermezzo ini penting banget kakak sampaikan, karena apa? Tiap tuan rumah yang jadi
tiap negara yang jadi tuan rumah itu soalnya itu pasti banyak keluar dari negara tersebut. Kayak tahun kakak perbatasan Polandia itu mana aja? Karena tuan rumahnya Polandia. Bisa jadi nanti kalian perbatasan Dublin, Irlandia itu mana aja gitu. Terus suku-suku bangsa di Irlandia itu apa aja, kepadatan penduduknya berapa, pulau-pulaunya apa aja. Nah, itu yang harus kalian pahami nih. Sama jangan lupakan IGIO 2023-nya Bandung. Kalau Indonesia, kalian pelajari identitas regional Indonesia. Nah, gitu. Sama kalian pelajari tentang Irlandia ini. Irlandia itu masuk ke dalam Eropa Barat. Ibu kotanya Dublin. Nah, utaranya itu dia berbatasan dengan Inggris. Nah, kalian tipe-tipe kayak gitu. Ya, harus kalian pahami. Sama, kalau dia di Eropa Barat, berarti otomatis fokus pengetahuan umumnya akan bergeser ke Eropa. Gitu. Ini sebagai intermezzo dari kakak, ini penting banget. Ini adalah hal yang paling penting dalam KSN Geografi, di mana tuan rumah pasti akan dapat jatah soal di situ. Bisa kalian catat di sini sambil kalian cari batas wilayahnya, batas wilayah, terus suku bangsa, terus politik, sama ekonominya. Nah ini. Dan pasti di Olimpiade Geografi pasti ada yang namanya peristiwa mutakhir. Peristiwa mutakhir itu apa aja? Peristiwa mutakhir itu adalah peristiwa terbaru dalam kurun waktu 2022 sampai 2023. Itu ada apa aja? Oh, ternyata 2022 ada KTT G20, itu bisa keluar di soal. Di 2023 nanti ada apa? Oh, di 2022 ini nanti ada Piala Dunia. Nah, ini dicatat di 2023 nanti yang harus kalian pahami bakal keluar apa nih? Kejadian-kejadian mutakhirnya. Terus bencana terbaru. Maksudnya bencana yang baru-baru terjadi ya. Nah, bencana apa sih? Longsor, siklon, atau gempa bumi gitu. Ini buat wawasan kalian. Lumayan karena dalam Olimpiade Geografi itu bener +3, salah -1. Kalau kalian udah menguasai ini semua, udah otomatis kalian punya lumbung poin tersendiri. Di saat orang-orang apa ya, maksudnya lawan-lawan kalian nggak berani ngisi yang bagian kayak gini, kan berani ngisi gitu. Bisa jadi nanti kependudukannya bergeser ke kependudukan Eropa. Oh, Eropa ternyata negara paling banyak penduduknya di Eropa mana nih? Oke. Itu tipe-tipe soalnya. Makanya dia masuk ke dalam Olimpiade Geografi. Soalnya lebih sulit daripada ulangan harian, daripada ulangan semester. Ini yang kakak biasakan. Kalau tadi soalnya gimana menurut pendapat kalian, soal yang barusan kakak kasih tadi gimana nih? Testimoninya. Mudah-mudah kan ya? Nanti akan kakak koreksi. Gimana? Soalnya yang tadi kakak kerjain. Udah ngerjain semua kan soalnya? Gimana nih testimoni terhadap soal yang tadi? Mudah kan? Ada soal pengetahuan umumnya juga gitu. Gimana nih soal tip yang tadi nih? Enak apa susah? Ya. Gimana tipe soalnya? Sebelum kita pindah ke materi komposisi penduduk, gampang-gampang susah, setengah susah. Lebih mudah dari yang kemarin. Oke, gampang-gampang susah, setengah-setengah Kak. Oke. Nanti kita next soal hitungannya banyak nih. Soalnya kan kita udah belajar hitungan sekarang. Udah mulai belajar hitungan. Next kita belajar, ini udah dicatat belum nih? Yang peristiwa-peristiwa mutakhir, Piala Dunia, bencana terbaru, sama kemarin kan ada kematian Ratu Elizabeth juga. Nah, ingat Inggris baru saja kehilangan ratunya gitu. Itu bisa jadi
faktor sosial yang mempengaruhi kematian ratu itu apa gitu. Ini yang harus kalian pahami banget. Next kita ke komposisi penduduk. Kalau udah kalian udah nyatet, ntar kakak kasih waktu 1 menit lagi buat nyatet. Sambil kakak ambil air minum. Oke, kalau sudah kita bahas komposisi penduduk. Next, komposisi penduduk ini dijelasin di sini aja nih. Udah kakak recordnya jalan kan? Oke. Jadi kita bahas yang namanya komposisi penduduk. Nah, kalau komposisi penduduk itu pasti ada laki-laki, ada perempuan, ada penduduk usia produktif, usia tidak produktif, gini nih. Jadi, paling utama dalam komposisi penduduk itu pasti ada yang namanya jenis kelamin, sama usia. Nah, kalau faktor yang mempengaruhi komposisi penduduk, kalau berdasarkan jenis kelamin ini ya, ini kalau kakak turunin faktor yang mempengaruhi. Faktor yang memengaruhi. Ada apa aja nih kalau yang berdasarkan jenis kelamin, faktor yang mempengaruhi komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin apa nih? Ayo, sambil kalian mikir-mikir gitu. Ayo, apa nih? Apa nih biar kalian sama-sama berdiskusi nih. Yaudah, kakak ambil clue 1 lah, budaya. Di mana banyak anak, banyak rezeki. Terus, anak laki-laki di beberapa suku jadi apa namanya tuh? Jadi sumber power keluarga gitu. Apalagi nih? Yo, boleh tulis di kolom komentar. Ingat ya, kakak udah jelasin beberapa kali, jangan takut salah di kelas kakak. Jangan takut salah. Faktor yang mempengaruhi komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin. Ini bisa jadi dikeluarin dari soal pilihan ganda loh. Jangan takut salah. Oke banget. Oke, kakak tambahin politik nih udah ketemu. Politik di mana beberapa negara ada yang mengharuskan lebih banyak laki-lakinya daripada perempuannya. Dan setiap negara yang dilanda perang, pasti dia akan menghasilkan anak laki-laki yang lebih banyak. Itu ada penelitiannya gitu. Apalagi nih? Ayo, ayo. Jangan takut salah ya. Oke. Jangan takut salah, Bang. Kerjaan, nah ekonomi. Maksud kakak kalau pekerjaan itu masuk ke dalam ekonomi. Di mana, Mak? Di mana jenis kelamin laki-laki itu kan laki-laki kan diperlukan untuk pekerja kasar ya, walaupun udah ada penyetaraan gender gitu. Nah, ini dibuat juga nih, gitu. Jadi ungkapin aja, kakak udah ngejelasin berapa kali nih. Kalau di kelas kakak udah, jangan takut salah, pokoknya ungkapin aja gitu. Toh kalau salah kakak benerin kan? Kayak tadi pekerjaan, lebih tepatnya ke ekonomi gitu. Jadi kakak harap kalian ungkapin semua. Yang nggak tahu tanya, yang nggak tahu tanya. Ntar pas latihan soal, ya kita ulik-ulik lagi gitu. Oke, sepakat ya? Pokoknya jawab-jawab aja, jangan pernah takut ada kesalahan gitu.
Next, kita bahas. Tadi udah ketemu nih komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin. Nah, biasanya nih kalau dia kakak tambahin yang tadi kakak tambahin, dia ada war. War itu peperangan yang udah kakak sebutin tadi. Dimana kalau setiap negara yang dilanda konflik itu pasti jumlah penduduknya itu akan semakin bertambah. Kayak contoh negara yang masih konflik sekarang apa nih? Syria. Oke, pasti penduduk laki-lakinya akan bertambah. Apalagi Palestina. Ya, pasti penduduknya akan bertambah tuh. Apalagi apalagi. Nah, ini yang harus kalian tahu, negara-negara yang masih konflik itu apa aja gitu. Ukraina, terus kemarin, nah isu-isu terbaru di Eropa, Polandia tiba-tiba diserang rudal. Nah, itu kenapa? Nah, itu yang wajib kalian ketahui juga gitu. Nah, terus kalau dia yang faktor usia ini dia bisa di mana penduduk di usia ini bisa kita kategorikan ini usia yang cukup untuk menikah gitu ya. Kalau di Indonesia berdasarkan undang-undangnya, ini ada yang laki-laki nggak sih? Kok yang laki-laki siapa nih? Kayak kelas kalian cewek semua ya? Ada yang laki-laki nggak sih? Kalau laki-laki itu kakak, usia laki-laki itu dia menikah itu 21 tahun. Laki-laki itu baru boleh menikah di usia 21 tahun. Di sini nggak ada laki-lakinya ya? Lah, siapa nih? Walah, aduh kenapa nggak masuk? Aduh ini kakak nggak suka nih. Nggak masuk. Ingat, di kelas geografi, sekali kalian nggak masuk sehari aja, kalian bakal ketinggalan banyak banget. Ini kenapa nih nggak masuk nih laki-lakinya nih? Kenapa? Ayo. Kakak harap kalian masuk terus ya. Kalau dia perempuan, dia 19 tahun baru boleh menikah. Aduh, alasannya bangunnya kesiangan. Aduh, wow ini nggak bisa. Nanti kakak laporin ke koordinatornya nih. Ingat, kakak harap banget kalian masuk semua. Karena apa? Kalian nggak masuk sehari aja udah ketinggalannya udah jauh banget nih. Yang laki-laki pasti udah ketinggalan kemuktahiran IGO, udah ketinggalan komposisi penduduk, udah ketinggalan kepadatan penduduk. Aduh, ayo pokoknya harus masuk. Mosok gara-gara bangunnya kesiangan, toh kita mulainya juga jam 10 kurang 15 kan. Kakak agak kecewa nih sama yang tim laki-laki nih. Aduh, harusnya bisa dapat ilmu banyak banget hari ini, malah nggak masuk. Oke, kakak harap minggu depan masuk semua. Ingat, sekali kalian ketinggalan satu hari aja udah bakal, nilai kalian udah bakal turun gitu. Oke. Next, ketika kita udah bahas komposisi penduduk, ini kan kita udah tahu jenis kelamin dan usia nih. Di mana jenis kelamin dan usia, di jenis kelamin ini, dia akan mempengaruhi seks rasio. Seks rasio itu apa, Kak? Seks rasio itu adalah perbandingan laki-laki dan perempuan di suatu wilayah. Kakak ambil contoh gini, seks rasio itu rumusnya adalah jumlah penduduk pria dibagi wanita dikali 100. Kita ambil contoh Indonesia. Indonesia itu adalah seks rasionya itu kurang lebih 101. Jangan Indonesia deh, Papua. Kita ambil contoh, ini contoh nyatanya, ini contoh. Di Papua,
seks rasionya sama dengan 104. Jadi pembacaan seks rasionya ini adalah di wilayah Papua, dalam setiap 100 penduduk perempuan, terdapat 104 penduduk laki-laki. Itu cara pembacaannya. Ingat, kakak ulangi lagi. Tadi rumusnya adalah jumlah total pria dibagi jumlah total wanita dikali 100. Kita ambil contoh misalnya Papua udah ketemu seks rasionya itu 104. Berarti dinyatakan bahwa dalam tiap 100 perempuan terdapat 104 laki-laki. Makanya di Papua itu banyak penduduk laki-lakinya. Ini contoh aja ya, ini contoh. Dan kak di Papua kan banyak penduduk ceweknya. Ini kakak cuma ngambil contoh gitu. Semisal di Indonesia seks rasionya itu 101. Oh, berarti di Indonesia ini lebih banyak penduduk laki-laki daripada penduduk perempuannya. Gitu. Bisa dipahami? Oke. Catat dulu. Pokoknya ini cuma contoh. Jadi jangan kalian anggap, oh kakak salah nih. Ini kan kakak cuma nyontohin gitu. Next gitu. Jadi yang harus kalian pahami itu dasar-dasarnya ini tadi nih, dasar-dasarnya ini tadi sama penduduk usia produktif kan kakak kemarin udah kakak jelasin ya penduduk usia produktif. Ingat penduduk usia produktif kemarin usianya berapa? Penduduk usia produktif kemarin berapa? 15 sampai 64 tahun. Oke. Tidak produktif berarti 0 sampai 14 tahun, di atas 65 tahun gitu. Oke, catat dulu. Habis ini kita pindah habis ke komposisi penduduk. Oke. Kita ke bonus demografi. Ini yang penting banget harus kakak jelasin di sini. Catat dulu. Ini kakak mau laporin ke koordinator kalian nih, ada yang nggak masuk. Aduh. Sudah ya? Udah belum nih? Kalau udah kita pindah ke bonus demografi. Ini penting banget nih. Oke, kakak kasih waktu 1 menit lagi. Yang laki-laki ini tidak masuk, udah kakak laporin ke koordinatornya. Ntar kalau kalian mau ngelihat rekaman videonya, nanti akan kakak share di koordinatornya. Terus nanti kalau kalian pengen belajar lebih dalam lagi, kakak itu ada channel YouTube yang biasa buat latihan-latihan soal. Nanti kalian bisa lihat di channel YouTube. Ntar. Pojok ilmu sosial. Nah, nanti kalian bisa lihat di sini juga videonya ya. Pokoknya video-video latihan soal, video-video materi itu bisa kalian lihat di channel YouTube Pojok Ilmu Sosial gitu. Itu ada geografinya
materi-materi Olimpiade juga ada di situ gitu. Oke, next sudah 1 menit, kita pindah ke materi lagi komposisi penduduk. Habis itu kita bahas bonus demografi. Oke, kita bahas bonus demografi. Sebelumnya ada yang udah tahu belum nih bonus demografi itu apa? Ayo. Ada yang udah tahu belum nih? Kita masuk ke bonus demografi. Oke, apa tuh bonus demografi? Yuk, yuk, yuk. Bonus demografi adalah, kalau kita ambil dasar, ini penting banget dan sering banget keluar di soal KSN. Sekarang udah ganti OSN lagi nih, bukan KSN gitu. Bonus demografi itu adalah kelebihan penduduk usia produktif. Nah, maksudnya kelebihan penduduk usia produktif ini banyak banget penduduk usia produktif. Berarti banyak banget penduduk usia dari 15 sampai 64 tahun. Ketika banyak banget penduduk usia produktif, otomatis tiap negara yang mengalami bonus demografi, dia punya peluang jadi negara maju. Peluang menjadi negara maju. Karena ini apa? Ingat, bonus demografi hanya terjadi 1 kali dalam ratusan tahun. Nah, kakak garis bawahi. Bonus demografi hanya terjadi 1 kali dalam kurun waktu ratusan tahun. Oke, kemarin kan kakak udah ngejelasin piramida ya, makanya kemarin kakak ngejelasin piramida dulu nih. Baru ngejelasin bonus demografi. Kemarin kan kita udah lihat nih, kemarin piramida penduduk Indonesia apa? Ya, bentuk piramida penduduk Indonesia apa kemarin? Ayo, ayo, yang lupa, yang lupa. Bentuk piramida penduduk Indonesia kemarin kan ini nih. Nah, oke. Nah, ini bentuk piramida penduduk Indonesia di tahun 2000. Nah, ketika tahun 2000 kita tuh masih ekspansif. Nah, namun di kurun waktu 2000-an itu program KB berhasil. KB ini jangan dicatat dulu ya. Jangan dicatat dulu, kakak mau ngejelasin biar kalian paham. Program KB mulai berhasil. Nah, ketika program KB mulai berhasil, lama-kelamaan bentuk piramida kita itu berubah. Di 2015, dalam kurun waktu 15 tahun, kita udah mendekati hampir stasioner. Nah, kan berubah nih. Nah, dan di 2020 sampai 2035, ini 2015. Di 2020 sampai 2025 kita udah 2035 ya. Nah, kita udah menjadi stasioner. Nah, ketika kita udah stasioner, berarti kan jumlah penduduknya kan udah mulai stabil nih. Banyak penduduk usia produktif. Ini 2020 sampai 2035,
kita udah jadi stasioner. Ketika kita udah stasioner, berarti banyak banget nih penduduk usia produktif. Nah, inilah yang dinamakan sebagai bonus demografi. Kita banyak banget penduduk usia produktifnya. Kalau penduduk usia produktif ini bisa kita kelola dengan baik, otomatis bonus demografi ini bisa mengangkat perekonomian negara. Nah, ini bisa mengangkat perekonomian negara. Pendapatan per kapita kita naik, terus mengangkat perekonomian negara. Terus beban ketergantungan kita turun. Terus kita punya langkah lebih mudah menjadi negara maju gitu. Nah, cuman kalau kita nggak persiapan nih, jangan sampai bonus demografi itu jadi bumerang ya. Kita kan kelebihan penduduk usia produktif. Ingat, penduduk ini kita bisa maju kalau penduduk ini bekerja. Tapi kalau penduduk ini nganggur, ya malah kita nambah parah. Tuh, makanya ada upaya-upaya kita dalam memanfaatkan bonus demografi. Nah, coba kalian tulis di kolom komentar upaya-upayanya apa aja nih. Upaya-upayanya apa aja nih yang bisa ngebuat kita sukses dalam bonus demografi. Udah pernah diungkapin sama Pak Yusuf Kalla nih. Menteri wakil presiden kita yang sebelumnya. Oke, sambil nyatet dulu sambil kalian mikir nih, upaya kita apa sih untuk ngebuat bonus demografi ini maksimal gitu. Apa nih upaya kita nih ya? Tulis aja di kolom komentar, jangan takut salah. Oke. Terus dia juga IPM naik, indeks pembangunan manusia. Oke, pemerataan akses pendidikan, bener satu. Nih, bonus demografi, di sini kakak tulisin upaya ya. Upaya kita. Oke. Pemerataan pendidikan. Ayo, yang udah jawab, nggak usah jawab lagi ya. Lagi teman-temannya nih. Siwi udah, Siwi. Apalagi nih? Kakak ngurun satu deh, kakak ngurun satu. Siapa nih? UMKM. Oke, peningkatan SDM. Nah, terus peningkatan UMKM. Apalagi nih? Angel udah ngurun. Yang belum ngurun siapa nih? Oke. Siapa lagi yang mau mengungkap? Siapa nih? Pemetaan penduduk produktif sesuai dengan keahlian. Oke. Ini masuk ke dalam UKM ya, nggak apa-apa. Next, siapa lagi? Meningkatkan kesehatan penduduk. Ini peningkatan kesehatan. Benar, sama satu lagi. Satunya kakak, aduh, kakak hapus di sini. Nah, kakak hapus dulu yang ini. Ada kurang satu lagi nih, ada yang mau ngurun? Ada yang mau urunan lagi? Kurang satu lagi nih. Pasar tenaga kerja. Oke, tenaga kerja. Tenaga kerja itu bisa peningkatan UMKM ya, yang masuknya. Satu lagi yang paling penting adalah
perempuan masuk pasar kerja. Nah, biasanya kan perempuan kan, eee, nggak usah kerja aja nih, gini, jadi ibu rumah tangga, terus, bekerja yang mengurusi anak aja. Nah, ketika bonus demografi, usia produktif kan ini pasti laki-laki dan perempuan. Nah, perempuannya juga harus dimasukin. Ketika perempuan masuk, pasar kerja, masuk dunia industri, itu udah otomatis akan meningkatkan pendapatan, gitu. Akan meningkatkan pendapatan daerah dan otomatis akan meningkatkan pendapatan per kapita tiap negara, itu maksudnya. Oke, good job. Udah pokoknya udah mulai diskusi terbukanya udah mulai masuk nih buat kalian. Kakak harap kayak gini terus ya. Kita diskusi bareng, kita pecahin masalah bareng-bareng gitu. Nah, yang mau catat Kakak kasih waktu 2 menit untuk mencatatnya. Sambil kalau kalian bisa nambah-nambahin upayanya, boleh banget tuh ditambahin upayanya. Nah, habis ini kita ke dinamika kependudukan. Ini yang lebih banyak hitung-hitungannya lagi. Jadi tenang aja, kita akan bahas hari ini. Makanya yang nggak masuk hari ini ketinggalan jauh banget. Itu yang Kakak kecewain nih. Yang nggak masuk hari ini ketinggalan jauh banget. Oke, masih ada 1 menit lagi buat nyatet. Ya, suara Kakak masih kedengaran jelas nggak nih? Nih, kedengaran jelas. Oke, 3 yang udah nyatet, habis ini kita belajar dinamika kependudukan. Hari ini kita dapat banyak banget nih ternyata nih. Kemarin baru basicnya, sekarang ke spesifiknya. Oke, next ya, kita bahas dinamika kependudukan. Ini Kakak, ya ini ini Kakak hapus aja nih biar kamu dapat.
Oke, udah kedengeran ya, udah aman. Tadi ada beberapa kali keluar gitu. Habis itu kita bahas yang namanya, oke, wait. Dinamika kependudukan. Nah, kalau dinamika itu dia naik turun ya. Yang namanya juga dinamika hidup, ada naik turunnya hidup. Nah, kependudukan ini juga ada dinamikanya nih. Ada dinamika kayak berapa banyak orang yang meninggal, berapa banyak orang yang masuk gitu. Ini sinyalnya, suara kakak kelihatan kedengeran jelas nggak nih? Halo? Soalnya di laptop kakak ada keterangan suaranya koneksinya kurang stabil. Ini kedengeran jelas nggak nih? Terus di chat, apakah kedengeran jelas atau putus-putus? Kurang jelas ya? Oke, coba. Sekarang udah jelas belum sekarang? Udah, oke, aman. Ya, kendalanya online pasti kayak gini ya. Agak susah dalam kadang sinyalnya putus-putus, cuman ya nggak apa-apa. Kita syukuri aja gitu. Nah, kalau dinamika penduduk ini kayak ada perubahan, ada perubahan. Maksudnya perubahan itu ya. Nah, perubahannya dalam hal apa? Perubahannya itu dalam hal natalitas, terus dalam hal mortalitas, sama dalam hal migrasi. Yang akan kita bahas satu persatu mulai dari natalitasnya dulu. Kita akan bahas satu persatu dari natalitas. Natalitas ini berarti kelahiran. Nah, lahir itu nanti bisa ada istilah-istilahnya nih. Fertilitas. Nah, sama ada fekuiditas. Halo Angel.